Hai, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk kesempatan video kali ini, bertemu lagi dengan saya, Vidya Rizky, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 5 Bagansi Lembah. Untuk kesempatan video kali ini, kita akan membahas materi mengenai periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Sebelum kita memasuki pada tahap penjelasan, seperti biasa, kita akan lihat terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, di mana di sini yang menjadi tujuan pembelajarannya itu adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu mengidentifikasi periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Berikut akan kita lihat penjelasannya. Di dalam sudut pandang normatif, demokrasi ini merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Seperti misalnya kita mengenal pemerintah yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara. Misalnya, pada Indonesia adalah di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi pemerintah Republik Indonesia. Untuk kita dapat melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokrasi atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar berikut ini, yang terdiri dari yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua adalah rotasi kekuasaan, yang ketiga ada rekrutmen politik, yang keempat pemilihan umum, dan yang kelima adalah pemenuhan hak-hak dasar. Nah, berikut akan dijelaskan penjabarannya. Kita lihat yang pertama adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Nah, di mana pada masa ini pemerintah revolusi kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1949, pelaksanaan demokrasi ini baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, dan juga partai-partai politik tumbuh dan berkembang secara cepat, tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta dalam memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, ada hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk pada masa selanjutnya. Di antaranya sebagai berikut.
Yang pertama adalah pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara ini sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu mereka menyatakan suatu kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa ini memiliki hak politik yang sama tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kemudian yang kedua adalah presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk mengganti parlemen. Kemudian yang ketiga adalah dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita di Indonesia. Yang kedua adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai dengan tahun 1959. Nah, di mana pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentan waktu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Nah, dalam rentan waktu ini, bentuk negara kita itu berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari yang presidensil menjadi yang parlemen. Kemudian yang kedua adalah pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau UUDS 1950 pada rentan waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, pada periode ini pemerintah ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Jadi yang hanya berubah adalah bentuk negaranya. Kemudian juga dengan demikian ini dapat disimpulkan bahwasanya pada periode 1949 sampai dengan 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer ini merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam politik Indonesia. Di antaranya sebagai berikut ini. Yang pertama adalah lembaga perwakilan rakyat atau parlemen itu memainkan peranan yang sangat tinggi di dalam proses politik yang sedang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya meskipun pemerintahan waktu itu baru berjalan beberapa bulan, seperti yang terjadi pada Insinyur Juanda yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya itu sangat tinggi. Nah, hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet pada periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas atau pertanggungjawaban tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini pula, Indonesia menganut sistem multipartai. Kemudian yang keempat adalah
sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali pada tahun 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kemudian yang kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka itu tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Hak untuk berserikat dan juga berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum. Kebebasan pers juga dirasakan dengan sangat baik. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah ini memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan demokrasi parlementer ini mengalami kegagalan, di antaranya sebagai berikut. Tadi penjelasan mengenai beberapa periode perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Sedikit pesan dari saya untuk kalian semua agar kita semua tetap menjaga kesehatan diri kita dengan tetap selalu menggunakan masker apabila saat di luar rumah dan selalu menjaga jarak serta mematuhi semua protokol kesehatan agar kita semua tetap terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.